Gue nggak tahu apa yang di otaknya tuh si Dennis. Tapi buat gue itu kacau sih. Kalau lu mau ngasih pelajaran sama lakinya, lu samperin aja itu rumahnya. Ngapain pakai kor-kor cerita supaya tidak akan ada lagi yang ke satu, kedua, ketiga. Bukan urusan lo. Mendingan ngurusin berita-berita viral deh ketahuan kayak gue, ya nggak? Desainnya Ibu Ayu Dewi. Gue udah WhatsAppan juga dia supaya dia banyak-banyak bersabar. Buat siapapun pelakor di Indonesia ini ya, kalau lu udah ditolak sama laki orang, gak usah lu ngamuk-ngamuk di media sosial. Gak usah pula pakai alasan biar itu laki tobat. Dan lu kayak netizen ya, nyuruh-nyuruh orang tobat. Tidak dibenarkan untuk semua pelakor. Kalau udah ngambil uangnya, gak usah juga ngambil lakinya. Paham ya? Ini untuk semua pelakor ya di Indonesia. Pada tahu diri. Lu itu melakukannya pertama suka sama suka. Kenapa sekarang dibongkar-bongkar begitu? Lu bongkar aja aib lu yang lain, jangan aib jadi pelakor lu bongkar-bongkar. Tolol. Ada harga diri, udah gak punya harga diri, makin gak punya harga diri. Jiwa-jiwa pecun tuh. Pelakor itu jiwa-jiwa pecun. Kadang-kadang mau dapetin duitnya, tapi gak tahu diri mau dapetin juga lakinya. Gue nggak tahu apa yang di otaknya tuh si Dennis. Tapi buat gue itu kacau sih. Kalau lu mau ngasih pelajaran sama lakinya, lu samperin aja itu rumahnya. Ngapain pakai kor-kor cerita supaya tidak akan ada lagi yang ke satu, kedua, ketiga. Bukan urusan lo. Mendingan ngurusin berita-berita viral deh ketahuan kayak gue, ya nggak? Gue merasa plong karena gue baca komenan dari kalian, kok lu mau ya jadi ini apa, jadi yang ketiga apa segala macam dikatain. Apalagi kemarin pas gue preskon gue dikatain kasihan lu cuma ditidurin 4 tahun apa segala macam, ban serap apa segala macam. Ya memang menurut gue cuma ketiga apa segala macam ya, walaupun dulu ada sayang apa segala macam, tapi omongan kalian itu bener juga. Makanya ya ini sangat membuat gua itu tidak akan balik dan tidak akan jatuh di dalam lubang yang sama, karena gua nggak mau dikatain kayak ban serep apa cuma ditidurin doang 4 tahun, nggak mau. Dan makanya gue tidak akan mengulang lagi, makanya gue akan terus ngomongin karena ini bagus untuk pemulihan gue. Kalau balik udah nggak akan. Kalau misalkan emang gue mau balik dari awal pertama kemarin abis bayan itu kan pernah berantem, abis berantem kan baikan, terus gitu gue nggak bakal kirimin bunga papan. Gue tahu kalau dikirimin bunga papan bakal langsung hancur. Abis itu gue kontenin, langsung gue post IG story apa segala macem. Gue tahu dia paling takut. Nah makanya gue sengajain aja biar nggak akan balik lagi gitu. Cuman kalau jujur ya masih keinget lah, ya wajar ya keinget. Gue bayangin bangun tidur di kamar kan nih, dia sering kesini, sering duduk sini ngobrol sama gue, terus sering ngobrol juga di sini. Terus gitu bangun tidur lihat apa TV dari dia. Terus gitu mau minum nih, kalau gue mau minum juga lihat inget dia tuh dispenser. Ya memang salah dua-duanya sih kalau menurut gua, dan salah guanya lebih salah lagi gua sih memang. Kenapa guanya mau gitu kan? Ini kan harusnya untuk diri gua sendiri, harusnya gua sayang sama diri gua sendiri dan gua harusnya tidak mau. Dan memang betul gua mantan orang ketiga, dan bahkan menurut kalian itu omongannya aib atau apa segala macam. Tapi gua bersaksi supaya gua tidak terintimidasi oleh masa lalu gua yang itu. Kalau misalkan gue nggak bersaksi dan gue tidak memohon ampun dan gue tidak menjanji mengulanginya lagi di depan kalian, bisa jadi gue jatuh ke dalam lubang yang sama gitu. Setidaknya walaupun kalian tidak memaafkan gue, tapi Tuhan akan mengampuni dosa gue, karena gue memang nggak mau dan gue memang salah, dan gue tidak pernah ngomong gue benar. Gue mengakui kok gue salah, dan ya memang salah banget. Dan gue tidak menyalahkan orang lain, memang gue yang salah. Arti Dennis buat arti cinta yang sesungguhnya kan kau dapat. Artinya apa ya, gue gak tahu, tanya aja sama dia.
Kalau yang dia bilang sih, katanya kalau nggak sayang sama nggak cinta sih nggak mungkin selama ini, katanya. Iya kan? Tapi percaya nggak lo? Kalau dulu sih gue percaya, kalau sekarang enggak. Gitu, tanya aja sama dia, jangan tanya sama gue. Kan pendapat, kalau misalkan gue nanggap dia ya, apa ya? Ya kalau gue anggap dia ya ayang, ya karena ya ayang-ayangan. Ya gitu. Kalau misalkan dia tanya gue tentang pendapat dia tentang gue, nggak tahu, tanya aja sama dia sendiri. Seperti itu arti cinta. Iya, karena kalau bukan gue yang speak up, siapa lagi? Tapi yang lucunya ya, ini lucu, kasus menurut gue ini kasus yang lucu. Karena yang lain itu kan nggak tahu, dan yang baru gue ngomong juga sebagian kecil. Jadi temen-temennya itu nggak tahu apa-apa, dan gue lucu aja gitu, artis sama artis-artis. Gue bingung, predator kok dilindungi, malu kali. Ini teman-teman isinya kan artis-artis, ya mereka melindungi. Pertanyaan gue, predator kenapa dilindungi? Ya nggak? Gimana bisa maju? Aduh, kalau misalkan gue ngomong, apa yang gue ngomong tuh kenyataan. Terserah orang mau mikir apa, mau hina gue. Kalau memang sepantasnya gue dihina, ya gue terima. Dan gue baca komenan gue hinaan semua, ya gue terima, gak apa-apa. Memang gue salah gitu. Cuman kalau misalkan predator dilindungi, kayaknya dia gak akan berubah deh. Harus berubah lah, jadi lebih baik. Ada tuh masih hidup, masih hidup dan masih bernafas di Bali. Oh, sekarang temenan masih oke-oke aja. Cuma kemarin ngambek gara-gara yang videonya yang waktu di Amerika itu rame, gara-gara orang sih. Terus ditulis udah videonya bukan dia, ditulisin nama orang, siapa yang kagak marah. Sebenarnya yang terakhir, kalau boleh jujur ya, memang gue sudah tidak baik-baik aja pas dia abis dari rumah gue. Terus besokannya nyokap gue COVID. Terus begitu dianya ngenekin, dari situ udah mulai timbul rasanya ya cukup adalah cukup. Tapi makanya itu gue memutuskan untuk ya udah gue terima, gue coba untuk buka hati untuk cowok lain, yaitu si JK. Tapi pas gue sama JK, dia berubah jadi lebih baik. Terutama abis gue batal nikah sama JK di Amerika, dia jadi super baik gitu. Tapi hati gue masih ingat pas mama gue COVID dia kayak gimana. Terus kayak gitu, ya gitu deh intinya kita tidak baik-baik saja. Tapi ya itu dia tadi, ujungnya baik lagi. Senang apapun gue sama dia, senang apapun gue sama dia. Tapi dengan gue konten kayak gini, ini memutuskan harapan dari semua pihak. Waktu terakhir aja ribut aja, dia masih bilang kita masih ketemu lah, masih harus pergi apa segala macam. Ya nggak bisa lah, masa kalau udah ribut masih harus sering pergi gimana? Gue makin marah dia ngomong kayak gitu, karena udah nggak sehat, sangat tidak sehat, dan ini udah nggak benar. Dia mau ngomong apa mau ngomong apa segala macam ke teman-temannya untuk pembelaan ke media, karena yang terjadi adalah pikir aja pakai otak. Kalau misalkan emang gue masih mau berniat sama dia, kenapa gue kirimin bunga papan dan kenapa gue kontenin? Karena kan kalian tahu sendiri dia paling gak mau dikonten. Di dalam